Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Umpama ada orang bertanya, bukankah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Alaikum bil jamaah, fa inna yadallahi ta'ala 'alal jamaah, wa inna syaitana dhi'bul insan, ya'khudhu syadzata wan nahiyata wal qasiyata wal fadzata." Artinya, Rasulullah bersabda, tetaplah kalian dengan jamaah. Artinya dengan berkumpul dengan orang banyak. Karena pertolongan Allah itu selalu terulur kepada jamaah, dan syaitan adalah serigalanya manusia, seperti serigala terhadap kambing. Ia, serigala tadi, akan memangsa kambing atau manusia yang memencilkan diri dan jauh dari teman-temannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Inna syaitana ma'al fadh wa huwa minal itsnain ab'ad." Artinya, sungguh syaitan itu selalu mendampingi orang yang sendirian, dan ia lebih jauh dari dua orang. Nah, hadis seperti ini sekilas bertentangan dengan hadis yang menyuruh uzlah, memencilkan diri. Di satu sisi ada hadis Nabi yang memerintahkan agar kita beruzlah, berasing, meninggalkan masyarakat. Satu sisi ada hadis yang menyatakan bahwa menyendiri itu adalah jauh daripada pertolongan Allah dan dekat dengan syaitan. Nah, jadi seolah-olah hadis ini bertentangan. Nah, Imam Ghazali menjelaskan, maka ketahuilah bahwa hadis-hadis semacam ini memang ada. Tetapi di samping itu juga ada hadis seperti ilzam baitak wa alaika bil khassah wa da' amral ammah. Artinya, tetap tinggallah di rumahmu dan hendaklah engkau semata-mata mengurus dirimu, serta tinggalkanlah urusan umum. Nah, hadis ini memerintahkan uzlah dan memencilkan diri pada zaman yang jelek. Nah, sedangkan hadis yang sebelum ini pahamannya adalah menyuruh kita bergaul dengan masyarakat. Namun tidak mungkin sabda Nabi
saling bertentangan. Kadang mungkin sabda Nabi itu saling berlawanan. Satu sisi menyuruh uzlah, satu sisi menyuruh bermasyarakat, bertentangan. Sedangkan sabda Nabi kadang mungkin bertentangan demikian. Namun tidak mungkin sabda Nabi saling bertentangan. Karena itu kita harus menggabungkan dua hadis tersebut dengan daya dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita cari jalannya bagaimana agar hadis-hadis Nabi itu satu pahamannya. Bagaimana hadis Nabi itu kada bertolak belakang dengan hadis yang lainnya. Nah, kita cari jalannya untuk menggabungkan agar hadis itu satu tujuan. Imam Ghazali berkata, aku berpendapat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bil jamaah. Sabda Nabi yang menjelaskan bahwa tetaplah kamu dengan jamaah, tetaplah kamu di tengah-tengah umat, tetaplah kamu di tengah-tengah masyarakat. Nah, hadis Nabi yang itu mengandung tiga kemungkinan. Yang pertama, boleh jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memaksudkan, menghendaki kumpul, bergabung, bergaul dalam masalah agama dan hukum. Barangkali yang dimaksud Nabi bergaul, berkumpul masyarakat itu dalam masalah hukum, masalah agama. Karena umat Islam ini tidak bakal berkumpul pada kesesatan. Nah, jadi jangan menyimpang dari ijma' dan hukum yang berbeda dengan yang diberlakukan oleh sebagian besar ulama, serta keluar dari jamaah ulama adalah batil dan sesat. Ini maksudnya itu kemungkinan, ujar Imam Ghazali, ujar Nabi, hendaklah engkau tetap di dalam jamaah, di dalam masyarakat, di tengah umat. Maksudnya itu kita mencari masalah hukum agama itu hendaknya kita cari pendapat yang terbanyak daripada ulama. Misalnya sesuatu kasus, mayoritas ulama mengatakan itu haram. Ada segelintir ulama yang mengatakan itu boleh. Nah, hendaknya kita umpat kepada pendapat yang mayoritas ulama itu, karena di situ pertolongan Allah yang terbanyak daripada pendapat ulama. Jangan kita umpati pendapat yang hanya segelintir ulama yang mengatakan demikian. Nah, mungkin itu yang dimaksud dengan Nabi, tetaplah kamu pada jamaah. Artinya kemungkinan, ujar Imam Ghazali, dimaksud dengan itu adalah hukum agama. Kita ambil contoh dalam masalah riba, bunga bank. Nah, bank itu kita berbunga. Nah, bunga bank ini mayoritas ulama seluruh dunia mengatakan riba haram. Baik itu dari golongan Sunni, baik itu dari golongan Syi'i, pokoknya mayoritas ulama umat Islam mengatakan bahwa bunga bank itu adalah riba dan hukumnya haram. Ini ngarannya jamaah.
mayoritas itu jamaah. Ada segelintir ulama yang mengatakan bahwa bunga bank itu kada haram. Segelintir sedikit ada ulama yang mengatakan bahwa bunga bank itu kada haram. Nah, Rasulullah mengatakan bahwa dalam hal yang demikian itu ikutilah jamaah, kelompok yang mayoritas. Jangan kita umper kelompok yang segelintir ulama tadi, karena ini didampingi oleh syaitan. Sedangkan kelompok yang terbanyak tadi itu merupakan yadullah, di situ pertolongan Allah. Nah, itu kemungkinan yang dimaksud dengan Nabi, dengan sabda Nabi, jangan tinggalkan masyarakat, jangan tinggalkan jamaah. Itu dalam masalah agama seperti tadi contohnya. Nah, kemungkinannya itu supaya dua hadis itu jangan bertentangan, lalu dipaham dengan demikian. Yang kedua, kemungkinan maksud hadis Nabi yang mengatakan alaikum bil jamaah, tetaplah kamu dengan jamaah, adalah supaya kalian tidak terputus dari jamaah orang banyak di waktu Jumat, jamaah salat dan sebagainya. Sebab dalam hal-hal ini terkandung kekuatan agama, kesempurnaan Islam, serta membuat gelisah orang kafir dan menyeleweng dari kebenaran. Jamaah semacam ini tidak sunyi dari berkah dan perhatian Allah Ta'ala dengan rahmat. Karena itu aku Imam Ghazali berpendapat orang yang memencilkan diri dari masyarakat itu seharusnya juga ikut bersama-sama dengan masyarakat dalam kumpulan umum untuk melakukan kebaikan, dan hendaklah menjauhi mereka dalam bergaul rapat dan berebut apa saja, karena bisa menimbulkan cacat-cacat yang merusak agama. Nah, kemungkinan kedua, maksud Nabi yang mengatakan tetaplah kamu dengan jamaah itu adalah bahwa walaupun kita beruzlah, tapi hendaknya jangan meninggalkan jamaah, sembahyang Jumat, sembahyang berjamaah, menghadiri pengajian agama. Nah, tetap hadir, tetap ikut, walaupun sesudah itu kita uzlah daripada masyarakat. Karena salat Jumat, salat jamaah itu merupakan kekuatan agama, syiar Islam yang membuat gelisah orang-orang yang kafir yang menyeleweng dari kebenaran. Yang ketiga, kemungkinannya boleh jadi sabda Rasulullah itu yang mengatakan tetaplah kamu di masyarakat tadi mengenai zaman selamat, zaman selain zaman fitnah. Hadis Nabi yang mengatakan kamu jangan tinggalkan masyarakat, jangan tinggalkan umat, itu hadis untuk orang-orang yang hidup di masa yang aman, di masa yang selamat dari fitnah. Mengenai zaman selain zaman fitnah bagi orang yang lemah agamanya. Sedangkan orang yang waspada dan kuat dalam masalah agama Allah, apabila menemukan aman fitnah yang telah diperingatkan Rasulullah kepada umat dan memerintahkan mereka uzlah di zaman itu, maka uzlah adalah lebih utama, karena bercampur gaul dengan masyarakat bisa menimbulkan kerusakan agama dan mara bahaya. Nah, jadi kemungkinan yang ketiga, hadis Nabi yang menyuruh kita tetap di kampung, di masyarakat itu apabila masyarakatnya masih baik, masyarakatnya masih jauh daripada fitnah, daripada maksiat-maksiat. Tetapi sayogianya bagi orang semacam ini juga jangan sampai tidak ikut datang pada kumpulan-kumpulan Islam dan kebaikan-kebaikan umum.
Jika ia ingin memencilkan diri dari masyarakat sama sekali, hendaklah menetap di puncak gunung atau di tengah-tengah padang luas yang jauh dari keramaian. Kalau memang ia berpendapat bahwa demikian itu baik bagi agamanya. Nah, jadi hadis Nabi tadi sebenarnya kada bertentangan. Hadis Nabi yang mengatakan tinggalkan masyarakat, jangan urusi lagi mereka, urusilah diri kamu aja, urusi diri ikam seorang, jajar Nabi. Itu hadis memerintahkan kita uzlah. Ada hadis yang mengatakan jangan tinggalkan umat, jangan tinggalkan masyarakat. Nah, itu hadis itu kada bertentangan, sesuai dengan keadaannya masing-masing. Hadis yang menyuruh kita uzlah kalau zaman sudah kada diatur, umat sudah kada kembali kepada agama, umat sudah jauh daripada agama, itu masa kita disuruh uzlah. Adapun kita disuruh jangan meninggalkan jamaah, itu kalau masyarakatnya masih baik, masyarakatnya masih memerlukan agama, masih peduli dengan hukum-hukum Allah. Nah, saat itu jangan kita meninggalkan, kita mesti tetap dengan jamaah. Pendapatku, Imam Ghazali mengatakan mengenai orang semacam ini, dimanapun ia berada pasti diberi kemungkinan oleh Allah Azza wa Jalla untuk menghadiri jamaah-jamaah salat, Jumatan dan semua kumpulan Islam. Jadi sebaiknya ia mendatangi kumpulan itu supaya tidak kehilangan bagian dari Allah terhadap kumpulan itu. Sebab jamaah-jamaah muslimin itu mempunyai kedudukan tersendiri di sisi Allah Ta'ala, meskipun para muslimin itu telah berubah dan rusak agamanya. Nah, artinya walaupun orang muslim itu sudah rusak agamanya, jauh daripada agamanya, tetapi kita masih dituntut untuk ikut sembahyang Jumat, sembahyang berjamaah dan kumpulan-kumpulan kebaikan. Kecuali kita hidup di tengah-tengah hutan belantara, nah itu sudah kada dituntut lagi. Kalau kita masih hidup di kampung, masih hidup di masyarakat, walaupun umat sudah rusak, tetap kita masih dituntut untuk menghadiri Jumat, menghadiri jamaah dan seumpamanya. Demikian yang aku dengar dari keadaan para wali abdal. Demikian yang aku dengar, ujar Imam Ghazali, dari keadaan para wali abdal. Mereka wali abdal itu hadir pada kumpulan-kumpulan Islam di mana saja. Kalau kita berkumpul jam ini, nah, ini ada hadir wali abdal. Nah, kita hadir bergabung dengan mereka itu, kita dapat berkahnya, kita dapat doanya. Kalau kita menyendiri di rumah bagana, nah kita kada dapat berkahnya kehadiran wali-wali abdal itu. Mereka wali abdal tadi hadir pada kumpulan-kumpulan Islam di mana saja, sembahyang berjamaah, Jumatan, pengajian, sifatnya Islam, di situ ada hadir wali abdal. Mereka berjalan kemana saja sekehendak mereka. Orang wali abdal ini berjalan kemana saja khawa. Dan bumi ini bagi mereka hanyalah selangkah. Ini hendak ke Makkah, titik sampai di Makkah, hendak kemana sampai di situ. Nah, jadi orang wali-wali abdal itu dimanapun ada kumpulan-kumpulan kebaikan, mereka hadir. Dan kehadiran mereka dalam kumpulan itu membawa kebaikan kepada manusia-manusia lainnya. Di dalam hadis-hadis disebutkan bahwa bumi itu dapat terlipat bagi mereka. Wali abdal tadi, mereka saling memberi penghormatan. Mereka dikaruniai bermacam kebajikan dan kemuliaan. Sungguh mereka adalah orang-orang yang beruntung.
Nah, jadi kalau kita menyendiri di rumah, kada hadir Jumat, kada hadir jamaah, kada hadir ke pengajian, kumpulan-kumpulan orang baik, nah kita kehilangan berkah bergabung dengan wali-wali abdal tadi. Mudah-mudahan Allah berkenan membaguskan kesabaran orang yang lalai dari memandang keselamatan dirinya. Mudah-mudahan Allah berkenan menolong orang yang belum bisa mencapai maksud seperti kita ini. Sungguh aku merasa sangat sesuai dengan bunyi bait-bait syair berikut. Zafarat talibun wattasalal waslu wa fazal ahbabu bil ahbabi wa bakina muzabzabina hayara baina haddil wisali wal ijtinabi nartajil qurba bil ibadi wa hadha nafsu halil muhali lil albabi Paskina minka syarbatan tudhibul ghamma wa tahdi ila tariqis sawabi ya tabibas siqami ya murhimal jurhi wa ya munkidhi minal awsabi lastu adri bima udawi siqami au bimadha afuzu yaumal hisabi. Artinya, para orang yang mencari-cari maksudnya, orang-orang yang menuntut telah berhasil menemukan apa yang dicari, dan orang-orang yang mencintai telah dapat meraih apa yang dicintainya. Dan tetaplah aku mundar-mandir dengan bingung antara batas wusul sampai kepada Allah dan jauh darinya. Artinya, aku tetap mundar-mandir, aku tetap bingung antara sampai kepada Allah dan jauh darinya. Kadang-kadang artinya aku ini masih taat kepada Allah, tapi di waktu yang lain aku masih maksiat kepada Allah. Tidak seperti mereka-mereka yang selalu istiqamah, yang selalu muwazabah dalam taat kepada Allah. Sedangkan aku masih mundar-mandir, hari ini taat kepada Allah, esok kada taat kepada Allah. Jam ini aku berbuat ibadah, jam berikutnya aku berbuat maksiat. Aku ingin dekat kepada Allah. Aku ingin dekat kepada Allah dengan perantaraan perkara yang menjauhkan diriku darinya. Inilah suatu keadaan yang mustahil menurut orang yang berakal. Aku ingin dekat kepada Allah, tapi aku masih melakukan hal-hal yang membuat jauh dari Allah. Aku ingin dicintai Allah, tapi diriku masih suka memperbuat hal-hal yang membuat benci Allah Ta'ala. Nah, itu keadaan yang mustahil. Aku ingin dekat kepada Allah dengan perantaraan perkara yang menjauhkan diriku darinya. Hendak dikasihi Tuhan, tapi kelakuan masih kelakuan yang dibenci Allah. Inilah suatu keadaan yang mustahil menurut orang yang berakal. Ya Allah, semoga berkenanlah Engkau memberikan minuman seteguk yang bisa menghilangkan kesusahan dan menunjuki jalan yang benar. Wahai Zat yang mengobati penyakit, wahai Zat yang menyembuhkan luka, wahai Zat yang menyelamatkanku dari penyakit-penyakit yang terus-menerus, aku tidak tahu dengan apa aku mengobati penyakitku, atau dengan apa aku meraih keberuntungan nanti pada hari hisab pemeriksaan amal. Lastu adri bimadza udawi siqami au bimadza abuzu yaumal hisab.
Aku tidak tahu dengan apa aku mengobati penyakitku. Penyakit napa? Penyakit nang imbahanu masih suka maksiat, masih suka menentang Allah, masih mau berbuat nang dimurkai Allah. Itu penyakit. Dengan apa aku bisa mengobati penyakit itu? Au bimadza afuzu yaumal hisab, atau dengan apa aku bisa beruntung pada hari kiamat nanti. Nah, pada hari kiamat itu kita akan bisa mengetahui apa yang menjadi keberuntungan kita. Dari sekian banyak ibadah yang kita lakukan, kita akan tahu ibadah mana yang membanggakan kita pada hari kiamat itu. Imam Ja'far As-Shadiq mengatakan, jangan sekali-kali engkau menganggap inting satu ibadah. Jangan sekali-kali engkau menganggap remeh satu ibadah, satu taat, karena itu adalah keridhaan Allah. Dan seseorang di akhirat nanti kada tahu ibadah mana yang menyelamatkan kita. Sembahyang 5 waktu belum tahu apakah itu bisa menyelamatkan kita. Puasa bulan Ramadan kada tahu. Tetapi umumnya dalam kisah-kisah, cerita-cerita, riwayat-riwayat dari Nabi, sangat banyak manusia itu diselamatkan di akhirat itu dengan hal-hal yang inya kadang memperhitungkan di dalam dunia bahwa itu yang menyelamatkan inya. Oh, sekali di akhirat ibadah ini yang menyelamatkan kita. Padahal dalam dunia ibadah itu kadang kita perhitungkan. Kita menyangka kita membaca Quran itu yang menyelamatkan kita. Kita menyangka kita memberi salawat itu yang menyelamatkan kita. Kita menyangka dalam dunia bahwa ibadah kita yang menyelamatkan kita, karena kita suka puasa Senin Kamis yang menyelamatkan kita. Sangkaan kita, tapi ternyata di akhirat kaina ibadah lain yang halus nilainya kita anggap dalam dunia itu yang menyelamatkan di akhirat. Contohnya nang kaya kisah seseorang yang kadang mempunyai amal kebaikan, banyak punya dosa, sedikit amal kebaikan. Tapi di dalam dunia orang ini berbuat sesuatu yang istimewa menurut kita. Walaupun menurut orangnya itu belum tentu dianggapnya satu ibadah. Orang ini pekerjaannya berdagang. Di dalam dagang itu inya berperilaku baik, jujur, menghutangi orang sebulan tempohnya. Kalau orang kada bayar sebulan, diberinya waktu lagi. Jadi orang belum kawa bayar, diberinya waktu lagi. Ada orang miskin yang berhutang lawan inya, kada kawa bayar, diberiakannya. Nah, sekalinya di akhirat praktik-praktik seperti itu yang menyelamatkannya daripada azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Junaid Al-Baghdadi mengatakan, ujar Sidin, bahwa di antara murid-murid beliau ada yang dimimpikan dengan beliau lalu bertakun nangapa ibadah pian nang menyelamatkan di akhirat itu. Ternyata ujar Junaid Al-Baghdadi hanya 2 rakaat kecil, 2 rakaat yang sedikit yang kau kerjakan di malam hari, itulah ternyata ibadah yang menyelamatkanku. Nah, jadi ibadah yang banyak-banyak yang diperbuat Sidin ternyata habis, bayar itu, bayar ini, bayar macam-macam. Yang menyelamatkan ternyata 2 rakaat yang aku sembahyangkan di tengah malam. Hanya itu yang bisa menyelamatkan kita. Nah, jadi jangan anggap inting sekecil apapun taat itu. Seperti kisah seorang pelacur. Kan pelacur gawiannya maksiat. Suatu hari ia melihat ada anjing kehausan. Anjing kehausan. Nah, di muka sumur banyunya ada, cuma jauh. Kada kau ambilnya anjing, banyunya jauh di dasar sumur. Nah, dicariakannya cicibuk oleh si pelacur tadi, diambilnya banyu, diminuminya anjing tadi, akhirnya ampi haus. Nah, ternyata perbuatan pelacur ini sangat dihargai Allah Subhanahu wa ta'ala, dan di akhirat pelacur itu masuk surga.
Kenapa? Karena perbuatannya menyelamatkan nyawa si anjing daripada kehausan. Nah, itu sekilas remeh, inting kalau ada artinya, tapi nilainya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang di akhirat nanti diselamatkan oleh karena namanya. Orang ini habis sudah amal kebaikan, habis macam-macam, padahal lagi cuma namanya Muhammad orang ini. Oh itu, ini ngarannya Muhammad sama nama kekasihku kok selamat masuk surga. Nah, namanya yang menyelamatkan inya daripada api neraka. Karena namanya sama dengan nama kekasih Allah Subhanahu wa taala. Ada di akhirat orang-orang habis segala amal kebaikannya, diselamatkan apa? Karena orang ini pernah mencintai, menyukai orang yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hatinya ini pernah ada mencintai kekasih Allah. Dalam hatinya ada pernah menyayangi orang yang disayangi Allah. Amal ibadah lain habis total sudah. Tinggal lagi satu, itu yang menyelamatkannya di akhirat. Nah, ini jar syair ini, lastu adri bima udawi siqami au bimadza afuzu yaumal hisab. Aku tidak tahu dengan apa aku meraih keberuntunganku nanti pada hari hisab, pemeriksaan amal. Dan kebanyakannya amal-amal yang menyelamatkan kita di akhirat itu daripada azab Allah, ternyata amal-amal yang sebelumnya kita kadang memperhitungkan. Kita sudah lupa amal itu. Kita ingat nang sembahyang tengah malam, kita ingat nang menghatamkan Quran sekali seminggu, kita ingat nang memberi makani orang sekali seminggu, kita ingat nang puasa tiap hari. Kita anggap itu nang bakal menyelamatkan kita, ternyata itu habis. Nah, ada amal-amal halus yang kita anggap inting yang menyelamatkan kita di akhirat. Nah, kiranya sampai di sini aku menerangkan tentang pergaulan dengan masyarakat dan kita kembali kepada maksud, yaitu masalah uzlah. Nah, selanjutnya bagian yang kedua daripada kitab Minhajul Abidin ini. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhtana wa ma tahammadna wa ma asrafna wa ma aladna wa ma asrafna wa ma anta alam bihi minna, antal muqaddim wa antal muakhir, la ilaha illa anta. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna fahman wa ilman wa amalan wa hudan wa tawfiqan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina wa habibina Muhammad wa alihi wa sallam. Alhamdulillah.